saya sangat mengapresiasi, saya sangat menghargai keputusan Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan, yang baru saja mengumumkan keputusannya bakal calon presiden yang diajukan oleh PDI Perjuangan, yaitu Bapak Ganjar Pranowo. Pak Ganjar ini adalah pemimpin yang dekat dengan rakyat, selalu turun ke bawah, dan sangat ideologis. Saya ingin menegaskan bahwa suksesi kepemimpinan nasional secara demokratis adalah keharusan sesuai dengan perintah Undang-Undang Dasar kita. Tetapi pergantian pemimpin tidak boleh membelokkan keberlanjutan perjuangan bangsa Indonesia yang harus terus dilanjutkan dari waktu ke waktu. Pemimpin yang baru harus terus melanjutkan visi bangsa dan program-program unggulan yang telah dicanangkan. Ideologi negara, Pancasila, persatuan dan kesatuan nasional, serta toleransi dan kebersamaan harus menjadi fondasi sosial bangsa Indonesia. Ya, tentunya Pak Presiden menyampaikan beberapa nama, namun saya ini bukan pada kapasitasnya. Yang kapasitas yang bisa menentukan ini Pak Mahar dan para pimpinan partai politik. Bagi saya akan terus berjuang untuk menghadirkan, menangkap aspirasi masyarakat, menghadirkan solusi. Pak Wayan itu adalah salah satu pemicu yang kemudian membuat Indonesia dibatalkan sebagai tuan rumah Piala Dunia. Kan itu yang kemudian membuat hubungan antara Jokowi dan Ganjar seakan-akan divis-aviskan ataupun dibentur-benturkan. Yang kedua, tapi kita tidak bisa menutup mata, pertemuan Ganjar beberapa waktu yang lalu, sehari kemarin misalnya, itu kan menegaskan bahwa hubungan keduanya baik-baik saja. Meski kalau kita melihat gestur Jokowi tidak seperti biasa, welcome dan hangat seperti biasa. Bahwa ada pembicaraan keduanya iya, tapi memang kelihatan yang tampak lebih banyak berbicara gitu ya. Yang melakukan resultante dan resonansi itu Mas Ganjar ya. Sementara Pak Jokowi relatif lebih banyak diam, jalan apa adanya, tidak seperti biasanya ada drama misalnya satu mobil misalnya antara Jokowi dan Ganjar Pranowo, ataupun misalnya ada drama-drama tentang rambut putih, kemudian kerutan yang dianggap sebagai orang pemimpin masa depan yang penuh dengan dedikasi dan kinerja ya. Tapi bahwa ini adalah satu fase yang bisa memulihkan hubungan antara Jokowi dengan Ganjar Pranowo ya, itu tidak ada yang bisa membantah. Tapi kalau kemudian serta-merta hubungan keduanya itu pulih seperti sedia kala 100%, sepertinya agak sulit kalau kita bayangkan hanya sebatas sekali dua kali pertemuan itu. Karena kode-kodenya itu tidak seperti biasanya. Jokowi biasanya kan begitu atraktif kalau bertemu dengan Ganjar Pranowo. Ada semacam rasa di mana Jokowi itu menemukan replika politiknya sebagai suksesor di 2024. Enggak merakyat seperti ucapan Jokowi. Ganjar Pranowo dicap lebih dekat oligarki. Ingat Kendeng dan Wadas. Dikutip dari Warta Ekonomi Jakarta, Deputi Eksternal LSM Wahana Lingkungan Hidup Walhi Edo Rahman buka suara terkait dengan rekam jejak dari Ganjar Pranowo. Dirinya mengungkit bagaimana politikus senior tersebut jauh dari citranya yang disebut sebagai pemimpin yang merakyat. Menurutnya, Ganjar justru lebih mementingkan kepentingan dari investor, alih-alih membela kepentingan warganya yang dirugikan akibat dampak proyek yang sedang terjadi. Edo memberi contoh konflik lahan di Pegunungan Kendeng pada 2015 silam dan baru-baru ini di Desa Wadas. Kalau sebagai penengah, ya artinya bisa jadi dia berusaha mengakomodir kepentingan masyarakat dan korporasi. Tapi apakah kemudian itu memberikan jawaban yang betul-betul dibutuhkan masyarakat? Ujar Edo Rahman kepada BBC News di Indonesia Minggu 23 April. Harusnya kan dia lebih mengutamakan kepentingan rakyat dan kepentingan masyarakat, selalu ditunjang dengan kondisi lingkungan hidup yang memberikan daya dukung yang baik terhadap kehidupan warga. Sambungnya, pada kasus Kendeng, warga menolak penambangan dan pembangunan pabrik semen PT Semen Indonesia di Kabupaten Rembang dan Pati. Mereka menilai pendirian pabrik dan penambangan batu gamping di Pegunungan Kars itu akan mengancam ketahanan pangan dan ketersediaan air yang telah dimanfaatkan.
untuk kebutuhan pertanian dan sehari-hari mereka. Karena itulah beberapa ibu-ibu petani kendeng mendatangi Istana Merdeka di Jakarta dan melakukan aksi menyemen kaki demi meminta dukungan Presiden Jokowi. Hingga pada 2016, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang memenangkan gugatan jaringan masyarakat peduli penggunaan kendeng yang memerintahkan Gubernur Ganjar Pranowo mencabut izin lingkungan PT Semen Indonesia. Tapi bukannya mematuhi putusan MA, Ganjar justru menerbitkan izin baru. Yang terbaru adalah penolakan besar-besaran warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, terkait penambangan batuan andesit untuk proyek bendungan Bener yang mencaplok lahan mereka. Konflik panas sempat terjadi saat desa didatangi aparat polisi dan menangkap sejumlah orang pada tahun lalu. Hingga kini warga Wadas masih berkeras mempertahankan tanah mereka dari operasional penambangan dan menolak mekanisme konsinyasi atau penitipan uang ganti rugi di pengadilan terhadap penolak tambang. Walhi juga mencermati bencana ekologis seperti banjir, tanah longsor, dan banjir rob yang terjadi di Jawa Tengah. Kata Edo, banjir di provinsi ini semakin buruk tiap tahun akibat perubahan fungsi kawasan tangkapan air menjadi perumahan dan kawasan industri. Pada Mei 2022 lalu, polisi setempat menyebut setidaknya 8.000 kepala keluarga terdampak banjir rob yang menerjang pesisir Semarang atau dekat pelabuhan Tanjung Mas. Sejumlah peneliti meyakini penurunan muka tanah menjadi faktor yang ikut berperan dalam menyebabkan banjir rob parah di sana. Untuk mengatasi persoalan tersebut, menurut Edo, Ganjar tak memiliki rencana yang matang selain mengandalkan tanggul laut Semarang-Demak yang bakal dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Selama 2 kali menjabat pemimpin Jawa Tengah pun, sambungnya, politisi PDI Perjuangan itu disebut tidak pernah menelurkan kebijakan progresif yang berpihak pada lingkungan. Sejauh ini saya tidak melihat ada kebijakan yang melindungi atau memperbaiki lingkungan, karena yang dia lakukan justru merevisi kebijakan tata ruang dan diarahkan membuka kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri. Itu kan memperparah daya dukung dan daya tampung lingkungan di Jawa Tengah. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan kepentingan masyarakat yang membutuhkan ruang hidup? Hingga pada 2016, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang memenangkan gugatan jaringan masyarakat peduli penggunaan kendeng yang memerintahkan Gubernur Ganjar Pranowo mencabut izin lingkungan PT Semen Indonesia. Tapi bukannya mematuhi putusan MA, Ganjar justru menerbitkan izin baru. Yang terbaru adalah penolakan besar-besaran warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, terkait penambangan batuan andesit untuk proyek bendungan Bener yang mencaplok lahan mereka. Konflik panas sempat terjadi saat desa didatangi aparat polisi dan menangkap sejumlah orang pada tahun lalu.